Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Di hari yang cerah ini, hari Sabtu akhir pekan, tanggal 24 September 2022. Kita berjumpa lagi di ruang Oase Kehidupan dalam tema permenungan. Ingatlah akan penciptamu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jangan kita terlambat menyesal saat hari-hari kemalangan itu tiba dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Pada saat itu, pada saat hari-hari kemalangan itu tiba dalam hidup kita, kita tidak sanggup, kita tidak punya waktu lagi untuk memutar kembali arah jarum jam untuk memperbarui hidup kita. Kita hanya siap melangkah ke rumah kita yang sesungguhnya, yaitu hidup kekal. Pengkhotbah hari ini mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, segala sesuatu itu adalah kesia-siaan. Apa maksudnya segala sesuatu itu adalah kesia-siaan, Bapak Ibu Saudara-saudari? Apa maksudnya? Maksudnya bahwa perilaku tidak peduli atas kepentingan bersama, merusak tatanan hidup bersama, tidak beradab, sombong, merampas, mencuri, membunuh, semua itu adalah kesia-siaan. Cara hidup sembrono itulah kesia-siaan. Dan kita perlu memahami apa yang dikatakan oleh pengkhotbah. Pada masa muda ingatlah akan penciptamu. Pada masa di mana kita masih kuat, kita masih sehat, kita masih energik dan bisa berbuat apa saja, pada saat itu kita tidak boleh lupa akan Tuhan. Hendaknya kita ingat akan Tuhan. Hendaknya kita menggunakan saat-saat di mana kita masih sehat, masih kuat, untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Dan segala sesuatu yang baik itu adalah ekspresi iman kita akan Sang Pencipta, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita tidak boleh merusak tatanan hidup. Hendaknya kita mengusahakan perdamaian, memelihara lingkungan hidup sebagai rumah kita bersama dengan tidak merusak lingkungan sesuka hati kita karena dorongan nafsu atau kepentingan sesaat. Apakah kita sedang tidak ingat akan Sang Pencipta? Di saat kita masih kuat dan sehat, kita secara sembrono merusak tatanan hidup sebagai tanda bahwa kita tidak beriman kepada Sang Pencipta. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di mana saja, di tengah banyak kekacauan atau perilaku tidak adil, ya, di tengah banyak kekacauan atau perilaku tidak tertib, tidak adil, pemazmur mengajak kita berlaku bijak. Caranya dengan menghitung hari-hari hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, agar kita beroleh hati yang bijaksana. Bermazmur ini selalu sangat menarik dan menyentuh hati saya, dan tentu juga banyak orang lain. Marilah kita menghitung hari-hari hidup kita supaya kita beroleh hati yang bijaksana.
Kita perlu bertindak bijaksana dengan pikiran bahwa kita sedang hidup di hari yang terakhir, di waktu yang sisa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagaimana waktu yang sisa itu kita gunakan sebagaimana mestinya untuk mengekspresikan iman kita sebagai tanda bahwa kita ingat, selalu ingat dan bersatu dengan Sang Pencipta. Kita harus pikir itu baik-baik setiap kali kita melakukan kejahatan. Kita membuang waktu kita. Kita tidak akan lagi memutar kembali arah jarum jam untuk memperbaiki perilaku kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jika Allah memanggil kita pada saat itu, kita akan kembali ke rumah kita yang sesungguhnya. Dan apakah kita memang kembali bersatu dengan Tuhan yang selalu kita ingat, yang selalu kita laksanakan kehendaknya dalam hidup kita, atau kita memang terus-menerus merusak lingkungan, melakukan kejahatan, bertindak sembrono, dan merugikan kepentingan banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita bisa melihat saat ini apakah kita sedang merusak lingkungan, apakah kita sedang tidak peduli dengan kepentingan bersama, tidak bertanggung jawab atas kepentingan bersama. Apakah saat ini sedang terjadi dalam hidup kita, dan apakah kita menyesal bahwa tidak ada waktu lagi untuk memutar kembali arah jarum jam untuk memperbaiki perilaku kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus melakukan segala mujizat, segala perbuatan baik yang mengherankan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mengherankan banyak orang. Ia mempersempit ruang-ruang kejahatan dan mengisi ruang-ruang itu dengan kebaikan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengajar dan mendidik orang untuk berlaku adil. Dia menjatuhkan wibawa para pelaku kejahatan dan mengisi ruang-ruang hati mereka dengan cinta kasih, dengan ajakan untuk bertobat, untuk kembali kepada kebaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita mengambil bagian dalam karya Allah menyelamatkan dunia dengan ikut menutup ruang-ruang kejahatan, mempersempit, bahkan menghilangkan ruang-ruang kejahatan, dan mengisi ruang-ruang itu dengan perbuatan baik sebagai tanda bahwa kita selalu ingat akan Sang Pencipta. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah kita memang saat ini ingat akan Sang Pencipta dengan perbuatan-perbuatan baik, selalu mencari waktu untuk bertemu dengan Dia, dan menimba lagi kekuatan untuk kembali mewartakan kebaikan itu dalam kehidupan keluarga, lingkungan, dan masyarakat kita. Sejauh mana kita mempersempit, maka menghilangkan ruang-ruang kejahatan dan mengisinya dengan kebaikan. Bapak, Ibu, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Semoga hari ini Tuhan menjamah saudara-saudara kita yang sakit, menyelamatkan saudara-saudara kita yang hari ini akan kembali ke rumah Bapa, menghibur keluarga yang berduka cita, dan menuntun saudara-saudara kita yang sedang dalam perjalanan agar tiba dengan selamat sampai di tempat